Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ARD Kreatif TV. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah bila semuanya ada dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Amin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ARD Kreatif TV ini. Harapan dan doa saya semoga teman-teman semuanya yang setia mengikuti ARD Kreatif TV selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, semoga video-video ARD Kreatif TV bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman, tidak semua orang mengerti cara dikejar uang. Banyak orang yang justru mati-matian mengejar uang. Mereka seolah menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran agar uang menghampiri. Apa saja sih yang harus dilakukan agar kita dikejar-kejar uang? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, dan klik loncengnya supaya bisa mendapatkan info-info video menarik lainnya. Siapa yang tidak suka dengan uang? Tidak ada satupun yang tidak suka dengan uang, betul tidak? Banyak orang bekerja keras, tekun, dan melakukan sesuatu hal untuk bisa mendapatkan uang. Memang uang tidak membuat orang bahagia, tapi entah kenapa jika ada yang tiba-tiba transfer, rasanya bahagia banget. Betul tidak? Pasti ada yang sama dong. Ada 8 kebiasaan yang terbukti berperan penting dalam kesuksesan orang-orang terkaya di berbagai industri di dunia ini. Yang pertama, punya prioritas dan fokus. Para orang super kaya menghabiskan waktu dengan prinsip efisien dan efektif. Mereka tidak segan menolak permintaan yang mereka anggap tidak akan membantu mereka meraih target yang menjadi fokus mereka. Yang kedua, tidak suka buang-buang waktu. Karena waktu adalah uang. Mereka tidak mau menghabiskan energi, pikiran, dan waktu hanya sekedar memikirkan sesuatu hal yang tidak penting. Seperti contoh nih, sesuatu hal tidak penting, pakai baju apa ya hari ini? Wah, itu tidak suka mereka. Oke, yang ketiga teman-teman, senang belajar. Para orang super kaya selalu belajar, upgrade diri, upgrade ilmu. Mereka selalu mengikuti informasi, peristiwa terkini, update, dan selalu melakukan pengembangan diri. Mereka tertantang untuk selalu memahami berbagai permasalahan di sekitar mereka, dan selalu penasaran untuk mencari solusi bagaimana sesuatu bisa berjalan, apakah ada cara untuk membuatnya lebih efisien dan lebih baik lagi. Yang keempat, hobi membaca teman-teman. Kebiasaan membaca buku ini bisa menjaga mereka terus belajar ilmu baru yang mereka manfaatkan untuk menemukan ide segar ataupun mengembangkan hal yang sudah ada. Contohnya seperti Warren Buffett, Oprah Winfrey, sampai Bill Gates. Mereka adalah pecandu buku. Buffett bahkan menghabiskan 80% waktunya hanya untuk membaca. Bill Gates juga mengaku membaca kurang lebih 50 buku setiap tahun. Wow, keren kan? Yang kelima teman-teman, punya passion dan ketekunan. Tanpa passion yang besar terhadap apa yang mereka kerjakan, seseorang tidak akan berhasil. Di tengah proses membangun kerajaan bisnis, halangan dan rintangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Terancam bangkrut, keputusan bisnis yang salah, dan beragam kesalahan keputusan bisnis yang pernah terjadi tidak membuat mereka kecil hati. Disinilah kekuatan passion berperan, sehingga mereka terus tekun dan bangkit membangun bisnis. Yang keenam teman-teman, yaitu gemar berolahraga. Para orang super kaya membangun kebiasaan berolahraga supaya tubuh selalu fit, sehingga dapat beraktivitas maksimal. Berolahraga juga bisa menjauhkan mereka dari stres berlebihan akibat tekanan sebagai seorang pebisnis. Yang ketujuh teman-teman, tidak takut ambil resiko. Tidak ada orang sukses yang berkarakter follower.
Prinsip hidup mereka tidak pernah sekedar mengalir bersama air. Mereka berani menjadi seorang pemula yang visioner, kendati itu memiliki resiko yang tinggi. Mereka selalu terpacu untuk mencari cara terbaru, menghadirkan barang atau jasa yang sesuai dengan visi besar mereka. Yang kedelapan, bangun lebih awal. Ini cocok banget dengan nasihat para orang tua dari dulu. Mereka yang bangunnya pagi, rezekinya lebih. Para triliuner ini tidak ada yang hobi bangun siang. Mereka selalu bangun subuh setiap hari dan langsung melakukan rutinitas positif, mulai dari berolahraga, beribadah, meditasi, membaca buku, dan lain-lain. Nah teman-teman, dari 8 kebiasaan tadi, mana nih yang sudah kalian lakukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Katanya mau sukses dan kejar-kejar uang. Suatu ketika Nabi Muhammad didatangi salah satu sahabat yang terimpit kesulitan ekonomi. Sang sahabat mengeluh karena kehidupan keluarganya dalam situasi sulit. Dia pun berharap mendapatkan jalan keluar setelah menemui Nabi Muhammad SAW. Lantas Rasulullah memberikan amalan sederhana, yakni sering mengucapkan salam. Ketika engkau masuk rumah, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada orang. Bila tak ada, ucapkanlah salam untuk dirimu sendiri. Setelah itu bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali, kata Nabi Muhammad SAW. Sang sahabat pun menuruti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia mempraktikkan amalan dengan konsisten. Dia selalu mengucapkan salam lalu membaca surat Al-Ikhlas 1 kali saat masuk rumah. Hasilnya pun manis. Sang sahabat mendapatkan banyak rezeki dan kehidupannya pun membaik. Selain itu, ada juga tips amalan rahasia yang bisa membuat orang tidak pernah kehabisan uang. Dan orang yang mengamalkan dan melakukan hal ini akan dikejar-kejar uang. Ketika orang melakukan amalan dengan tepat dan juga benar, orang tersebut tidak pernah kehabisan uang lagi. Uang akan mengalir terus-menerus dari segala penjuru. Yuk kita bahas. Yang pertama, menggunakan sholawat. Kita harus rajin bersolawat untuk yang beragama Islam, yakni sholawat pohon uang atau syajaratun nukud, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengamalannya bisa diamalkan setelah sholat isya dan dibaca sebanyak 400 kali. Setelah mengamalkan sholawat ini, orang tersebut juga harus mengubah cara berpikir, ucapan, hati, dan perasaan dijaga. Dan kita tidak boleh merasa kurang di dalam kehidupannya sehari-hari. Harus selalu merasa berkelimpahan. Membaca sholawat pohon uang atau syajaratun nukud ini dilakukan dengan rutin setiap hari. Kita juga harus mengatakan dan berpikiran berkelimpahan dalam hidup kita, maka apa yang kita pikirkan dengan baik ini akan menjadi salah satu jalan dikejar-kejar uang. Kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki hati, pikiran, dan perkataan yang bisa membuat bahagia dan bersyukur. Dari rasa syukur ini akan menjadi energi yang mendorong doa kita tadi. Doa dan sholawat tersebut dilakukan dengan rutin dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersedekah. Orang yang melakukan sedekah ini akan berkelimpahan. Ketika kita bersedekah terus-menerus, maka akan semakin bertambah terus uang yang datang kepada kita. Untuk melakukan sedekah tergantung kemampuannya masing-masing dan dilakukan secara rutin. Sedekah tidak perlu banyak, namun harus istiqomah dan ikhlas. Orang ketika ingin bersedekah harus dengan hati dan perasaan yang gembira. Harus memiliki pikiran jika kita sudah berkecukupan atau berkelimpahan. Maka dari itu, lakukan sholawat pohon uang atau syajaratun nukud dan juga rajin bersedekah. Insya Allah uang akan mengalir dan mengejar kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan silakan kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi untuk video terbaru dari channel ini. See you the next video. ARD Kreatif TV. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.